Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musridin dengan NIM 216500021 kelas A. Pada mata kuliah manajemen proyek kali ini, di sini saya akan mereview materi manajemen lingkup proyek. Oke, terus sebelum lama kita langsung saja dalam pembahasan. Yang pertama adalah manajemen lingkup proyek. Lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Manajemen lingkup proyek. Poin pertama yaitu lingkup mencakup pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Poin kedua yaitu hasil atau deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup Poin ketiga, manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Proses manajemen lingkup proyek. Poin pertama, perencanaan lingkup. Menentukan bagian ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Poin 2, definisi lingkup. Meninjau serta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambah informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Poin 3, membuat WBS. Membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Poin 4, verifikasi lingkup. Memperformalkan penerimaan lingkup proyek. Poin ke-5, yaitu pengendalian lingkup. Mengendalikan perubahan lingkup proyek. Perencanaan lingkup pada rencana manajemen lingkup. Poin pertama, rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyampaikan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Poin kedua, masukan utama mencakup serta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Oke, ini adalah contoh project charter, dapat kita lihat. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah contoh-contohnya. Oke, berikutnya definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Poin pertama, pernyataan lingkup awal. Sarta proyek, aset proyek organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Poin kedua, seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Oke, penetapan lingkup proyek lebih jauh. Oke, dapat kita lihat. Membuat work breakdown struktur atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengolahan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Oke, contoh WBS internet disusun berdasarkan produk, dapat kita lihat di sini. Contoh-contohnya ada contoh susunannya, ada internet, website desain, homepage desain, marketing pack, dan sales pack. Oke, mungkin kita dapat lihat saja seperti ini. Oke, kita lanjut saja. Ini dapat kita lihat seperti ini. Oke, selanjutnya pendekatan untuk mengembangkan WBS. Pedoman, beberapa organisasi seperti DOT memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Poin 2, pendekatan analogi. Meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Poin ketiga, pendekatan top down. Mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Poin keempat, pendekatan bottom up. Mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Poin kelima, pendekatan mid mapping. Menulis tugas di format non-linear, bercabang, dan kemudian membuat struktur WBS. Oke, contoh pendekatan min mapping. Contohnya seperti ini. Ini hasil WBS dalam diagram. Berikutnya adalah pustaka WBS dan scope baseline. Poin pertama, banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama pekerjaan dan berapa biaya diperlukan. Poin kedua, pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS. Lingkup proyek. Poin ketiga, lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya serta pustaka WBS membentuk scope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Verifikasi. Poin pertama, sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Poin kedua, bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Poin ketiga, banyak proyek IT yang sengsara karena scope creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Berikutnya, pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek.
Poin kedua, sasaran pengendalian lingkup adalah poin pertamanya, mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup. Poin kedua, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Poin ketiga, pengelolaan perubahan ketika terjadi. Yang berikutnya, poin berikutnya adalah varians, adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Rangkuman, manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya bekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Proses utama dalam mencakup sesuatu proyek adalah: pertama, perencanaan lingkup; yang kedua, definisi lingkup; yang ketiga, pembuatan WBS; yang keempat, verifikasi lingkup; dan yang kelima adalah pengendalian lingkup. Oke, mungkin itu saja dapat saya jelaskan. Adapun ada salah kata atau yang kurang berkenaan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.